Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam. Anzalallah fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati dan beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan dan dakwah beliau dan orang-orang yang melanjutkan estafet risalah dakwah ini, sehingga kebenaran cahaya Islam itu bisa sampai kepada kita semua. Hadirin pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, siapa yang hari ini berpuasa? Kemudian Abu Bakar mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah membantu fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar yang mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, siapa yang hari ini sudah menjenguk saudaranya atau kaum muslim yang sedang sakit? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya untuk yang terakhir kalinya, yang keempat, siapa yang hari ini sudah mengurus jenazah saudaranya dan diantarkan sampai ke pemakaman? Lagi-lagi sahabat Abu Bakar itu mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, maka saya jamin, kata baginda Rasulullah, saya jamin akan masuk ke dalam surga. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah, hadis ini telah dibaca oleh seorang anak muda, tepatnya di Mesir, di Kairo sana. Setelah membaca hadis ini, anak muda ini mendapatkan sebuah inspirasi. Ia mengumpulkan beberapa teman-temannya. Kemudian setiap tiba bulan suci Ramadan, datang bulan suci Ramadan, anak-anak muda ini, kelompok pemuda ini mengamalkan semua yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, karena mereka semua adalah pelajar-pelajar muslim, mahasiswa muslim, maka sudah pasti mereka semua otomatis melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, setiap hari
mereka memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Setiap hari mereka berusaha memberikan santunan, baik itu kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Tidak menunggu mereka mempunyai dana yang banyak baru mereka berinfak, tidak. Setiap hari mereka berusaha untuk berinfak. Walaupun hanya sedikit, mereka konsisten tiap hari memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga, setiap hari mereka mendatangi orang-orang yang sakit. Mereka mendatangi orang yang sakit. Kemudian diberikan motivasi, diberikan penguatan, bahkan didoakan bersama-sama agar orang yang sakit ini bisa tumbuh kembali dalam dirinya, semangat untuk bangkit dan sehat kembali menjalani kehidupan. Mereka doakan bersama-sama, mereka motivasi bersama-sama. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin agak sulit, yakni mengurus jenazah. Karena tidak setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Tapi anak-anak muda ini, kelompok pemuda ini, itu tidak patah semangatnya, tidak surut motivasinya. Mereka berusaha menelpon seluruh rumah sakit yang ada di Kairo sana. Semuanya ditelepon. Kemudian minta informasi di mana ada orang meninggal dunia. Lalu mereka minta izin kepada keluarganya untuk mengurus jenazahnya, disolati dan diantarkan bersama-sama sampai ke tempat pemakaman. Pemirsa Atirah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita membantu fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Jarak antara dirinya dengan orang yang gemar membantu fakir miskin seperti jari telunjuk dan jari tengah ini akan dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan dekat jaraknya dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah ini saling berdekatan. Inilah keutamaan bagi orang yang gemar membantu fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Seperti jaraknya kedua jari saya ini, jari telunjuk dan jari tengah. Hadirin pemirsa Atirah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menjenguk orang yang sakit, ini pahalanya, ganjarannya di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan, setiap derap langkah kaki kita ataupun putaran roda kendaraan kita ini akan diistighfarkan oleh sekian ribu malaikat. Bayangkan, sekian ribu malaikat akan memohonkan ampun terhadap dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kita akan diistighfarkan oleh sekian ribu malaikat. Kemudian ketika kita mengurus jenazah, kita solati, pahalanya kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mislul qirat. Para sahabat baginda Rasulullah karena pada saat itu baru mendengar istilah al-qirat, maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal qirat?" Wahai baginda Rasulullah, seperti apakah qirat itu? Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-qirat mislu jabal Uhud. Satu qirat itu, kata baginda Rasulullah, besarnya seperti gunung Uhud. Ini kalau kita mengurus jenazah saudara kita, kita solati,
pahalanya seperti sebuah gunung Uhud. Besarnya seperti gunung Uhud. Kalau kita sholati, kemudian kita juga antarkan sampai ke tempat pemakaman, maka pahalanya, kata baginda Rasulullah, seperti 2 gunung Uhud. Kalau kita bisa sholati dan kita bisa antarkan sampai ke pemakaman. Apalagi anak-anak muda ini itu mengamalkan hadis ini di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berkali-kali lipat, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan di bulan suci Ramadan. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu bukan hanya di malam hari saja kita hidupkan dengan sholat tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarrus Al-Quran, dengan i'tikaf, akan tetapi di siang harinya juga kita harus isi dengan amalan-amalan soleh yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Kalau kita baca buku-buku sejarah tentang pencapaian-pencapaian besar di dalam Islam, itu semuanya terjadi di bulan suci Ramadan. Di siang hari, di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Peristiwa yang pertama adalah ketika masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah terjadi pertempuran Badar yang sangat fenomenal. Jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya 313 pasukan yang didominasi oleh kaum tua, orang-orang tua, yang mana rambut mereka ini sudah putih. Bahkan disebutkan dalam sejarah, ini para pasukan muslim itu sampai menyemir rambutnya agar bisa menggetarkan lawan, menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. 313 kaum muslimin melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy beserta koalisi-koalisinya. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil memenangkan pertempuran Badar, dan itu terjadi di siang hari di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Kemudian peristiwa yang kedua, berpuluh-puluh tahun setelahnya, umat Islam dipimpin oleh Tariq Ibnu Ziyad mampu menginjakkan kaki pertama kali di daratan Eropa dengan membawa sedikit pasukan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di daratan Eropa, di sana mereka sudah dihadang oleh ribuan pasukan yang dipimpin oleh Frederick dengan senjata lengkap, dengan pakaian besi, dengan kuda-kuda perang, dengan peralatan alutsista yang sangat canggih, dengan perbekalan yang melimpah. Apa yang dilakukan oleh Tariq Ibnu Ziyad? Tariq Ibnu Ziyad membakar seluruh kapal-kapalnya yang ia bawa. Kemudian dia memimpin pasukannya untuk menggempur tentara yang dipimpin oleh Frederick dan berhasil menumbangkan Frederick dan berhasil menyebarkan agama Islam pertama kali di daratan Eropa. Itu terjadi di siang hari di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Kemudian beratus-ratus tahun setelahnya, umat Islam dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini mampu menjebol benteng Konstantinopel. Ini kekaisaran Bizantium, kekaisaran Romawi terbesar pada saat itu. Negara superpower, tidak pernah terkalahkan. 1000 tahun berjaya di muka bumi, tidak pernah terkalahkan. Sultan Muhammad Al-Fatih ini berhasil membawa pasukannya melintasi gunung. Kapalnya ditarik melewati daratan. Kemudian menggempur benteng Konstantinopel dan berhasil menyebarkan agama Islam di sana. Bahkan Islam berjaya selama ratusan tahun lamanya. Ini terjadi di siang hari di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Kemudian
peristiwa yang telah ditulis dengan tinta emas dan akan dibaca oleh seluruh anak cucu kita, generasi kita setelahnya, yakni bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Setelah 300 tahun lamanya dijajah, seluruh umat Islam bersatu, berjuang, berjihad, mengorbankan jiwa dan raganya, serta hartanya, bahkan keluarganya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ini mampu membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi di siang hari, di bulan suci Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuannya kami mengungkapkan semua sejarah-sejarah besar ini yang telah ditulis dengan tinta emas dan akan dibaca oleh seluruh umat manusia sampai akhir zaman? Tujuannya adalah agar kita menyadari bahwasanya bulan suci Ramadan itu bukan bulannya untuk tidur. Bulan suci Ramadan bukan bulannya untuk beristirahat. Bulan suci Ramadan bukan bulannya untuk bersantai-santai. Akan tetapi sebaliknya, bulan suci Ramadan adalah bulannya untuk bergerak, bulannya untuk bekerja, bulannya untuk menuntut ilmu, bahkan bulannya untuk berjihad fi sabilillah. Inilah, mari kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mengetahui sampai di mana batas usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Untuk apa kita mengejar seluruh kekayaan dunia, padahal kekayaan dunia itu adalah hukuman untuk Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk mengisi karung-karung kehidupan kita, untuk bekal kita di akhirat. Karena bekal di dunia itu berbeda dengan bekal di akhirat. Akhirat adalah alam yang berbeda. Tentunya bekalnya juga berbeda dengan bekal yang kita kumpulkan di dunia ini. Oleh karenanya mari kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya agar kita bisa tenang, kita bisa selamat dalam melanjutkan kehidupan kita di akhirat kelak. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ceramah ini bisa menambah wawasan kita dan kita bisa lebih bersemangat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amalan ibadah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.